Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fadlan. Amin. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu apakah ada yang tidak berangkat atau masih ada yang lambat. Yang pertama ada Mbak Putri hadir. Yang kedua Mbak Salma, Mas Ilham, alhamdulillah semua hadir ya. Sekarang Ibu minta semua menengok ke bawah meja dan kursinya masing-masing. Apakah ada sampah yang berserakan? Jika ada, langsung dibuang ke tempat sampah ya, agar kelas kita bersih dan nyaman, sehingga pembelajaran juga nyaman. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai jual beli. Tetapi sebelum itu, mari kita ulas kembali materi minggu lalu, yaitu mengenai muamalat. Siapa yang masih ingat apa pengertian dari muamalat? Apa Mbak Putri? Oh ya, betul. Muamalat adalah suatu kegiatan hubungan yang mengatur tata cara hidup bersama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai jual beli. Pasti semua yang ada di sini sudah pernah melakukan jual beli kan? Nah, langsung saja mari kita buka bukunya pada halaman 19. Jual beli itu dalam bahasa Arab disebut dengan bai. Sedangkan menurut bahasa jual beli artinya tukar menukar. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara bergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syarak, atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Nah, sekarang kita masuk pada syarat dan rukun jual beli. Yang pertama, syarat sah jual beli. Siapa yang tahu syarat sah jual beli ada berapa? Mas Ilham tahu? Betul, ada 4. Apa saja? Yang pertama ada balik. Balik itu artinya antara penjual dan pembeli sudah dewasa sehingga mengerti akan manfaat dan madorotnya. Yang kedua ada berakal sehat. Maksudnya di sini orang gila atau orang bodoh tidak sah melakukan jual beli, sebab dikhawatirkan terjadi penipuan. Yang ketiga, tidak mubazir atau pemboros. Orang pemboros tidak sah berjual beli karena ia tidak mampu mengatur keuangan. Dan yang keempat adalah kehendak sendiri. Dalam jual beli tidak boleh ada unsur keterpaksaan, tapi atas dasar tulus satu suka sama suka. Nah, sedangkan syarat sah barang yang diperjualbelikan juga ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah barangnya sah atau barangnya suci. Barang yang najis seperti bangkai, hammer, jadi tidak sah diperjualbelikan dan hukumnya haram. Yang kedua,
koran itu tidak sah untuk diperjualbelikan. Yang keempat adalah jelas dan dapat diketahui kedua pihak. Yang dimaksud jelas di sini adalah penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik ukuran, timbangan, jenis, sifat maupun harga. Nah, yang selanjutnya yaitu rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama yaitu adanya akid atau adanya penjual dan pembeli. Yang kedua adanya ma'qud alaih, yaitu adanya harta atau uang dan barang yang dijual. Yang ketiga adanya sihot. Sihot yaitu adanya ijab kabul. Ijab adalah penyerahan penjual kepada pembeli, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak pembeli. Bagi orang yang melakukan akad, disyariatkan zakat melakukan akad, maka tidak sah anak kecil dan orang gila serta orang bodoh melakukan akad jual beli. Dan juga disyariatkan suka sama suka, maka tidak sah jual beli orang yang hanya dipaksa, kecuali dipaksa dengan cara yang benar. Misalkan bila ia dipaksa untuk menjual harta guna melunasi hutang atau membeli sesuatu yang sudah disetujuinya, maka penguasa boleh memaksanya untuk menjual atau membelinya. Adapun sihot yaitu ijab dan kabul, seperti perkataan penjual, saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu, dan perkataan pembeli, saya terima atau saya beli, tidak sah serah terima sebagaimana yang bisa berlangsung di kalangan masyarakat, karena tidak ada sifat atau ijab kabul. Sampai di sini apakah sudah paham anak-anak? Dan apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak, kita masuk pada materi bentuk-bentuk jual beli. Yang pertama ada jual beli yang sah tetapi terlarang. Jual beli dikatakan sah bila memenuhi syarat dan rukun jual beli, dan dikatakan terlarang bila bertentangan dengan agama atau kepentingan masyarakat. Bentuk-bentuk jual beli yang sah tetapi terlarang yaitu yang pertama, jual beli pada waktu khutbah atau sholat Jumat. Hal tersebut juga dijelaskan pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan sholat Jumat, maka bergegaslah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian yang kedua, ada jual beli barang untuk kemaksiatan. Yang ketiga, jual beli dengan memainkan ukuran atau timbangan. Yang keempat, jual beli yang masih dalam tawaran orang lain. Yang kelima, jual beli yang tidak mengetahui harga pasar. Contoh dengan cara menghadang di pinggir jalan. Kemudian yang keenam ada jual beli dengan niat menimbun barang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidaklah seorang menimbun barang kecuali orang yang durhaka. Hadis riwayat Muslim. Tidak terasa waktu kita hari ini sudah habis. Mari kita lanjutkan pembahasan pada minggu yang selanjutnya ya anak-anak. Sekarang buka bukunya pada halaman 25. Itu ada 10 soal, mohon untuk dikerjakan sebagai pekerjaan rumah ya. Minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Jika Ibu ada salah-salah kata dalam penyampaian materi, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.